Salah satu faktor yang disebut faktor besar yang berkontribusi untuk memenangkan Pram Rano adalah bersatunya Ahokers dengan anak Abah. Bang Ciko, apakah itu memang dari awal sudah by design atau ini juga surprise buat kubunya Pram Rano pada akhirnya anak Abah dengan Ahokers itu bersatu? Kalau Ahokers sudah pasti lah ya karena PDI Perjuangan. Tapi anak Abahnya? Tapi sebelum ke situ saya ingin memberikan rekognisi juga yang saya rasa akan diamini oleh semua yang lupa kita sebut adalah faktor Dul. Faktor Bang Dul ini. Mas Pram ini bisa boleh di 0,1, tapi Bang Dul itu di beberapa survei yang cukup mengejutkan dan berbeda dengan daerah-daerah lain, di mana faktor wakil ini, calon wakil, sangat dominan dan bahkan lebih tinggi elektabilitas dan popularitasnya dari calon nomor satu dari paslon-paslon lain. Bang Dul ini menarik kan gitu ya, dan dia yang bisa membawa kapal ini tetap steady sampai Mas Pram memperkenalkan diri ke masyarakat sehingga mulai tingkat ketersukaannya naik dan elektabilitasnya naik. Itu nomor satu. Tapi terkait dengan Ahokers dan anak Abah. Gimana tadi pertanyaannya? Apakah memang sudah by design atau ini juga kejutan juga bahwa kalau soal pada akhirnya Ahokers anak kan Abah berlabuh pertama pada Ahokers dulu. Ahokers ini kan secara otomatis memang seharusnya akan bergabung ya, karena Ahok ini kan sekarang ketua di DPP dan juga tentunya sama-sama kader dengan Mas Pram. Itu yang pertama. Kalau anak Abah memang yang saya tahu ya, dari yang saya tahu sejak awal memang sudah ada komunikasi walaupun bukan tatap muka antara Mas Pram dan Mas Anies karena memang mereka sudah mengenal sekian lama dan sejak awal pula banyak juga teman-teman dari Mas Anies yang juga tergabung di Timnas di Pilpres yang lalu juga sudah bergabung dengan tim kami sejak awal gitu. Tidak banyak tapi ada beberapa lah gitu. Dan dalam perjalanannya komunikasi itu yang setahu saya tetap terjalin dan terkait dengan dipertemukannya secara fisik dan kemudian dilihat oleh publik itu memang menunggu momentum. Jadi ada momentum-momentum, ada strategi-strategi yang inilah kelebihannya dari seorang Pram Rano. Jadi tadi lagi break tadi kan Silvi bilang kan yang tidak terhitung oleh survei itu adalah modal sosial. Nah, Pramono Anung punya modal sosial begitu besar. Oke. Di sisi lain, Bang Mardhani, PKS banyak dibilang bahwa PKS ini sedang dihukum karena ngeprank, tidak jadi mencalonkan Anies Baswedan yang sebetulnya paling diharapkan untuk maju di Jakarta. Akhirnya kader yang diusung PKS, Suswono bersama dengan Ridho, kalah dengan yang di-endorse oleh Anies Baswedan. Mas Anies sama PKS nggak ada masalah. Mas Anies endorse ke Satsehu, endorse Buya Mahyeldi di Padang, di Sumbar menang, endorse di Bekasi, semuanya. Jadi nggak ada masalah. Dan kita memahami bahwa PKS dengan Mas Anies masing-masing paham kita tidak bisa bersama saat ini, kapan waktu kita akan tetap bisa bersama lagi. Dan kami bersyukur di angka 40% perolehan Ridho jauh di bawah target. Ya, kami target 1 putaran, tetapi memang segala hal bisa terjadi. Dan yang perlu difahami di Pileg kemarin PKS dapatnya 18 kursi, ya setara dengan 17% lain. Dari 40% 17 dari PKS, dari PKB nyumbang, semua nyumbang, dapat 40 udah bagus itu. Udah bagus itu? Iya, dengan kondisi tadi saya tetap mengatakan bahwa di belah sana Betawinya kuat. Walaupun Bang Dul ini kan sebetulnya originally tidak pure Betawi. Beliau nih Betawi Cakung gitu loh itu. Tetapi brandnya Dul itu kuat sekali. Di kita Sunda Jawa gitu loh ya. Nah ini mungkin menjadi catatan. Mas Toto, betul ya bahwa dalam Pilkada Jakarta kali ini baru terlihat biasanya itu kan pemilih PKS itu solid. Tapi baru di kali inilah di Jakarta ini banyak ternyata pemilih PKS di Pileg dan Pilpres akhirnya memilih Pram Rano. Iya, kalau kita lihat dulu misalnya PKS itu paling luar biasa pada saat dikeroyok memajukan Adang Doro Jatun dan berhasil mendapatkan suara hampir 44% melawan semua partai. Dan itu yang menurut saya
berbeda mungkin terjadi dalam konteks ketika berbicara mengenai pasangan Ridho ini. Kita tahu ada sebuah kisah bahwa Ridwan Kamil harusnya tidak di Jakarta. Tetapi atas dasar kesepakatan yang tidak dibicarakan dulu, saya yakin di level DPW atau DPD DKI antar Kim Plus, tapi sebuah keputusan di level atas yang kemudian memasangkan Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Dan saat itu ingat Zilvia, kenapa Ridwan Kamil juga akhirnya mau? Dan mungkin PKS pede saja siapapun yang dimajukan akan tetap menang, karena saat itu sudah disetting lawannya itu kalau nggak kotak kosong ya calon independen. Orang mengatakan ini selesai pertarungan. Dan ketika goncangan terjadi, itu yang saya sebutkan, energinya tidak sebesar seharusnya mereka bertarung di Jakarta, kondisi psikologisnya juga berbeda, dan kita tahu kenapa Kim Plus akan tidak kemudian tetap habis-habisan di Jakarta. Mereka sedang ngurus yang namanya 545 kepala daerah yang lain. Ya. Makanya ada yang mengasumsikan, kalau putaran kedua nanti dulu nih, logistiknya bisa dikumpulin lagi nih. Kan udah nggak usah ngurusin Banten, Lampung, dan lain-lain gitu Bisa lebih misalnya, fokus. Kan. Tapi kan kalau berpikir mengenai pilkada seperti itu nggak sehat juga gitu menurut saya. Ya. Akhirnya saya akan kembali kepada bagaimana mindset yang harus dibongkar, Sylvia. Ada sebuah sesat pikir bahwa pilkada tinggal diatur saja. Samakan copy paste dengan konstelasi di level nasional. Di beberapa daerah itu berhasil. Tapi saya pikir apa yang terjadi di Jakarta itu sebuah hukuman keras bagi pihak-pihak yang ingin mengkooptasi. Bahwa kita aja yang atur nih, 5 orang paling berkuasa dengan jumlah partai paling banyak, kita atur aja setting, kita bikin calon boneka, kita bikin kotak kosong. Keputusan MK dan hasil Pilkada Jakarta mengisyaratkan bahwa tidak boleh yang namanya hak dari DPW di DKI dan daerah-daerah lain dikooptasi begitu saja atas nama soliditas elit di level dewa tadi. Kita masih ingat bahwa di level DPW, Bang Hasbi yang diajukan oleh PKB adalah Anies Baswedan salah satunya. Tapi ketika itu masuk di DPP, kemudian masuk akhirnya ke koalisi besar, suara di DPW tidak didengarkan. Apa pendapat Bang Hasbi setelah pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang diinginkan? Kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.